Ki Penjawi, perintis Kesultanan Mataram. Ki Penjawi atau Ki Ageng Penjawi adalah keturunan kelima dari Bre Kertabumi melalui garis ayahnya Ki Ageng Ngerang III. Ibunya adalah Raden Ayu Panengah Putri Sunan Kalijaga dari istri Putri Arya Dikara. Semasa anak-anak sampai dewasa, Ki Penjawi menerima gemblengan ilmu keagamaan dan ilmu pemerintahan atau ilmu tentang tata pemerintahan yang dikuasai oleh Wali Songo adalah mengadopsi gaya khilafah atau Kesultanan Islam Jazirah Arab. Di samping mendapatkan bekal ilmu dari Sunan Kalijaga, Ki Penjawi juga mendapatkan bimbingan ilmu spiritual dari nenek dan kakek buyutnya yang masih keturunan Sunan Gresik. Seperti halnya Sunan Kalijaga adalah anggota Wali Songo yang dalam kegiatan lainnya menjadi penasihat raja atau kesultanan yang hidup di 3 generasi. Ki Penjawi juga selalu menjadi penasihat sahabat-sahabatnya yang juga kerabat dekatnya. Sekarang Ki Ageng Pemanahan seperti Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati maupun murid-muridnya. Ki Penjawi memiliki putri yang bernama Putri Waskita Jawi yang menjadi permaisuri Panembahan Senopati dengan gelar Kanjeng Ratu Mas. Jadi Ki Penjawi juga di samping sebagai penasihat Panembahan Senopati bersama-sama Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pemanahan, ia juga mertua yang dihormati Panembahan Senopati. 3 tokoh dari Selo. Ki Ageng Pemanahan adalah ayahanda Panembahan Senopati, pendiri kerajaan di Yogyakarta atau Kota Gede, wafat tahun 1584 Masehi. Ia adalah salah satu dari 3 tokoh dari Sela, orang-orang kepercayaan Sultan Hadiwijoyo atau Mas Karebet atau Joko Tingkir di Istana Pajang. 3 tokoh dari Sela tersebut yaitu Ki Gede Pamanahan, putra dari Ngenis atau Ki Ageng Ngenis, menikahi sepupunya, putri dari bibinya Nyai Gede Saba. Ki Juru Martani adalah putra dari Nyai Gede Saba. Ki Juru Martani adalah sepupu sekaligus saudara ipar Ki Gede Pamanahan. Ki Penjawi seorang keluarga sederajat, putra Ki Ageng Ngerang III, cucu Nyai Siti Rohmah, putra Raden Bondan Kejawan, sedangkan ibunya adalah Raden Ayu Panengah atau Nyai Ngerang III, putri Sunan Kalijaga, juga putra angkat Ki Gede Ngenis. Ia diperlakukan sebagai kakak oleh Pemanahan maupun Juru Martani. Kelak saat Panembahan Senopati awal membangun Mataram, ia menjadi Adipati-pati dan akan berputra Adipati Pragola I. Ki Gede Pamanahan, putra Ngenis, diberi nama sesuai dengan daerah yang dikuasakan kepadanya oleh Raja Pajang. Daerah itu masih dapat ditemukan kini, yaitu Manahan, suatu daerah di sebelah barat Solo. Di sana juga terdapat pemandian Ki Gede. Nama sebenarnya Ki Gede Pemanahan tidak disebutkan dalam babat tanah Jawi. Dari sejarah dalam atau
Padmasusatra 1912, juga dari Van der Horst 1707, kita dapat mengenal sebuah nama kecil, Bagus Kacung. Fungsi militer Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi dengan demikian tidak perlu menimbulkan keheranan dalam suatu masyarakat seperti di Jawa ketika itu. Sedangkan tugas khusus yang terletak di atas pundak Ki Jurumartani ialah seperti yang biasanya diceritakan oleh dongeng tradisional, yakni sebagai penasihat yang bijaksana. Mungkin peranan yang ini tetap dimainkan Ki Jurumartani sampai ia meninggal. Kira-kira pada tahun 1613 Masehi, Keraton Mataram di Kota Gede berdiri tahun 1577 Masehi. Ikatan para tokoh Tharisela tersebut dengan Pajang menjadi lebih erat dengan diangkatnya putra Ki Gede Pemanahan Raden Bagus Srubut, yaitu Senopati di kemudian hari. Sebagai anak oleh raja atau Sultan Hadiwijaya, maksud raja dengan demikian ialah untuk menggunakannya sebagai lanjaran, sehingga kelak ia sendiri juga akan mempunyai anak laki-laki. Sultan Hadiwijaya mengangkat Raden Bagus Srubut menjadi Raden Mas Danang atau Sutawijaya. Danang atau danar adalah berarti kuning muda yang indah. Raja juga menghadiahkan kepadanya sebuah payung kuning keemasan. Begitu sempurnanya pendidikan yang diperolehnya dalam masalah-masalah militer dan kenegaraan, sehingga ayahnya sendiri memanggilnya Gusti. Beberapa waktu kemudian, raja mendapatkan seorang putra laki-laki, Pangeran Benowo. Setelah dewasa, Raden Bagus Srubut atau Raden Mas Danang ini barulah diangkat sebagai Ngabehi dengan gelar Raden Ngabehi Sutawijaya yang mempunyai hubungan dengan nama raja sendiri, Hadiwijaya. Suto berarti putra karena ia mendiami dalem atau rumah di sebelah utara atau lor pasar. Ia juga dinamakan Ngabehi Loring Pasar. Menurut babat tanah Jawi, ia bahkan menjadi pemimpin para tamtama. Ki Ageng Penjawi sebagai perintis Kesultanan Mataram. Perkembangan sejarah masuknya agama Islam di Surakarta tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Ki Ageng Henis. Mulanya, Laweyan merupakan perkampungan masyarakat yang beragama Hindu Jawa. Ki Ageng Beluk, sahabat Ki Ageng Henis, adalah tokoh masyarakat Laweyan saat itu. Ia menganut agama Hindu, tetapi karena dakwah yang dilakukan oleh Ki Ageng Henis, Ki Ageng Beluk menjadi masuk Islam. Ki Ageng Beluk kemudian menyerahkan bangunan pura Hindu miliknya kepada Ki Ageng Henis untuk diubah menjadi Masjid Laweyan. Kerajaan Mataram Islam dirintis oleh tokoh-tokoh keturunan Raden Bondan Kejawan, putra Brikertobumi. Tokoh utama perintis Kesultanan Mataram adalah Ki Ageng Pamanahan, Ki Jurumartani, dan Ki Penjawi. Mereka bertiga dikenal dengan Tiga Serangkai Mataram, atau istilah lainnya adalah Three Musketeers from Mataram. Di samping itu, banyak perintis lainnya yang dianggap berjasa besar terhadap terbentuknya Kesultanan Mataram, seperti Bondan Kejawan, Ki Ageng Wonosobo,
Ki Ageng Getas Pandawa, Nyai Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Made Pandan, Ki Ageng Saba, Ki Ageng Pakringan, Ki Ageng Sela, Ki Ageng Enis, dan tokoh lainnya dari keturunan masing-masing. Mereka berperan sebagai leluhur raja-raja Mataram yang mewarisi nama besar keluarga keturunan Brawijaya Majapahit yang keturunannya menduduki tempat terhormat di mata masyarakat dengan menyandang nama Ki Gede, Ki Ageng, Nyai Gede, Nyai Ageng, yang memiliki arti tokoh besar keagamaan dan pemerintahan yang dihormati, yang memiliki kelebihan, kemampuan, dan sifat-sifat kepemimpinan masyarakat.